Ada momen yang tampaknya biasa, tetapi bagi pensiunan bisa terasa sangat menentukan. Ketika sebuah kabar muncul membawa nama Taspen, tanggal 1 Mei 2026, lalu diikuti kalimat, pensiunan jangan salah paham. Sekilas, kalimat itu terdengar seperti peringatan kecil. Tetapi bagi Bapak Ibu yang hidup dari uang pensiun setiap bulan, peringatan kecil seperti ini bisa menyentuh hal yang sangat besar, rasa aman. Bayangkan seorang pensiunan membaca kabar itu sendirian di ruang tamu. Di meja ada catatan belanja, tagihan listrik, daftar obat, dan mungkin amplop kecil untuk cucu. Hati langsung bertanya, apa yang diklarifikasi? Apakah ada pencairan? Apakah ada perubahan? Apakah gaji pensiun naik? Atau selama ini banyak orang salah memahami kabar yang beredar? Inilah yang harus kita bahas dengan hati-hati. Karena dalam dunia pensiun, salah paham bukan sekadar salah membaca berita. Salah paham bisa membuat orang berharap terlalu tinggi, kecewa terlalu dalam, atau bahkan membuka pintu bagi penipuan yang mengatasnamakan hak pensiunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua, para pensiunan ASN, PNS, TNI, Polri, para penerima pensiun janda dan duda, serta keluarga yang setia mendampingi orang tua di rumah. Semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan, rezeki yang cukup, hati yang tenang, dan perlindungan dari kabar yang membingungkan. Karena kita semua tahu, di masa pensiun, ketenangan adalah sesuatu yang sangat mahal. Bukan hanya tenang karena ada uang masuk, tetapi juga tenang karena tahu informasi mana yang benar, mana yang belum jelas, dan mana yang sebaiknya tidak langsung dipercaya. Hari ini kita membahas sebuah judul yang sangat penting. Taspen klarifikasi 1 Mei 2026, pensiunan jangan salah paham. Judul ini terdengar sederhana, tetapi mengandung banyak pertanyaan. Klarifikasi tentang apa? Tentang apa yang membuat pensiunan bisa salah paham? Apakah ini berkaitan dengan pencairan rutin? Apakah ada isu kenaikan? Apakah ada kabar tentang rapel? Atau apakah yang perlu diluruskan justru cara masyarakat memahami informasi pensiun yang beredar? Di video ini kita akan membahas dengan bahasa yang lembut dan mudah dipahami. Kita tidak akan mengarang isi klarifikasi yang belum jelas. Kita tidak akan menyebut angka yang tidak ada dasarnya. Kita tidak akan membuat janji bahwa ada tambahan tertentu. Fokus kita adalah membantu Bapak Ibu membaca kabar seperti ini dengan tenang, membedakan antara fakta, dugaan, rumor, simulasi, dan informasi resmi, serta menjaga diri dari penipuan yang sering muncul ketika isu pensiun sedang ramai. Mengapa klarifikasi seperti ini penting? Karena bagi pensiunan, satu informasi yang keliru bisa mengubah cara mengatur uang 1 bulan penuh. Jika Bapak Ibu mendengar kabar bahwa pada 1 Mei 2026 ada perubahan pembayaran, hati tentu mulai menghitung. Jika benar ada tambahan, mungkin obat yang sempat ditunda bisa dibeli. Jika benar ada kenaikan, mungkin dapur lebih aman. Jika benar ada rapel, mungkin utang kecil di warung bisa dilunasi. Harapan seperti itu wajar karena kebutuhan hidup memang nyata. Tetapi masalahnya, harapan yang muncul dari informasi yang belum jelas bisa membuat hati lelah. Hari ini membaca kabar cair, besok membaca kabar naik. Lusa ada yang menulis khusus golongan tertentu. Setelah itu muncul link untuk cek penerima. Dalam beberapa hari, satu keluarga pensiunan bisa dibuat bingung oleh banyak versi cerita. Masalahnya bukan cuma soal angka. Masalahnya adalah kepercayaan. Ketika pensiunan sudah terlanjur percaya pada kabar yang belum tepat, lalu kenyataan tidak sesuai, rasa kecewanya bisa dalam, bukan karena tidak bersyukur, tetapi karena mereka merasa dipermainkan oleh harapan sendiri. Dan lebih berbahaya lagi, saat orang sedang berharap, biasanya mereka lebih mudah tergoda membuka link, mengisi data, atau percaya kepada orang yang mengaku bisa membantu pencairan. Karena itu, kalimat jangan salah paham sangat penting. Kalimat itu seolah mengingatkan kita semua bahwa informasi tentang pensiun harus dibaca pelan-pelan. Jangan hanya membaca judul, jangan hanya percaya potongan kalimat. Jangan langsung menyimpulkan bahwa ada kenaikan, rapel, atau perubahan besar sebelum ada penjelasan resmi yang jelas. Bapak Ibu, uang pensiun bukan sekadar transfer bulanan. Bagi banyak orang itu adalah hasil pengabdian puluhan tahun. Itu adalah pegangan hidup. Itu adalah cara menjaga martabat agar tidak selalu meminta kepada anak. Maka setiap informasi tentang pensiun harus disampaikan dan diterima dengan penuh tanggung jawab. Sekarang mari kita pahami konteksnya secara sederhana. Taspen bagi banyak pensiunan dikenal sebagai salah satu nama yang sangat dekat dengan urusan pembayaran dan layanan pensiun.
Karena itu ketika ada kabar membawa nama Taspen, perhatian pensiunan langsung tertuju ke sana. Wajar karena Bapak Ibu ingin memastikan apakah ada informasi yang berkaitan dengan hak bulanan, pencairan, perubahan data, atau layanan pensiun. Namun perlu diingat dengan sangat jelas, dalam naskah ini kita tidak sedang mengklaim isi klarifikasi tertentu, angka tertentu, atau keputusan tertentu yang tidak disebutkan secara resmi di dalam judul. Kita hanya membahas cara memahami kabar berjudul Taspen Klarifikasi 1 Mei 2026, Pensiunan Jangan Salah Paham, dengan aman dan bertanggung jawab. Kata klarifikasi biasanya berarti ada sesuatu yang perlu diluruskan. Bisa jadi karena informasi yang beredar tidak lengkap, bisa jadi karena masyarakat salah menafsirkan pencairan rutin sebagai kenaikan, bisa jadi karena ada kabar tambahan yang belum pasti. Bisa juga karena ada pesan berantai yang membuat banyak orang bertanya-tanya, tetapi tanpa membaca sumber resmi yang jelas, kita tidak boleh menebak-nebak seolah-olah sudah pasti. Kemudian ada tanggal 1 Mei 2026, tanggal seperti ini sering membuat orang berpikir bahwa ada peristiwa khusus. Padahal dalam konteks pensiun, tanggal awal bulan bisa saja berkaitan dengan pencairan rutin. Pensiun yang cair pada awal bulan tidak otomatis berarti ada kenaikan. Cair berarti uang masuk, naik berarti ada perubahan jumlah berdasarkan dasar resmi. Rapel berarti ada selisih pembayaran dari periode sebelumnya berdasarkan aturan tertentu. Tiga hal ini berbeda. Tapi disinilah yang mulai membuat banyak orang bingung. Ketika sebuah kabar memakai nama lembaga, tanggal tertentu, dan kata klarifikasi, sebagian orang langsung merasa bahwa ada perubahan besar. Padahal fakta pentingnya mungkin justru agar pensiunan tidak menyamakan pencairan rutin dengan kenaikan, atau agar pensiunan tidak mempercayai link palsu, atau agar pensiunan menunggu informasi resmi sebelum mengambil kesimpulan. Karena itu, cara terbaik memahami kabar seperti ini adalah memisahkan 4 hal. Pertama, fakta yang sudah jelas. Kedua, informasi yang masih perlu diverifikasi. Ketiga, asumsi atau tafsir masyarakat. Keempat, rumor yang belum punya dasar. Kalau kita mencampur semuanya, hasilnya adalah kebingungan. Kalau kita memisahkannya, hati menjadi lebih tenang. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Mari kita urai satu persatu agar Bapak Ibu tidak salah paham. Pertama, apa arti klarifikasi dalam kabar pensiun? Klarifikasi berarti penjelasan atau pelurusan. Dalam isu pensiun, klarifikasi biasanya dibutuhkan ketika masyarakat menerima informasi yang berbeda-beda. Misalnya, ada yang mengira pencairan rutin adalah kenaikan. Ada yang mengira semua pensiunan akan menerima tambahan. Ada yang membaca tabel simulasi lalu menganggapnya sebagai keputusan resmi. Ada juga yang mengira sebuah tanggal tertentu berarti uang tambahan pasti masuk. Maka kalau ada kalimat pensiunan jangan salah paham, pesan terpentingnya adalah berhenti sebentar sebelum menyimpulkan. Jangan langsung percaya hanya karena ada kata yang terdengar resmi. Jangan langsung kecewa hanya karena saldo tidak berubah. Jangan langsung menyebarkan pesan sebelum jelas sumbernya. Kedua, pencairan rutin tidak sama dengan kenaikan. Ini harus diulang karena sangat penting. Pencairan rutin berarti pembayaran bulanan masuk sesuai mekanisme biasa. Bagi pensiunan, ini tentu penting dan patut disyukuri. Tetapi pencairan rutin bukan bukti bahwa ada kenaikan. Jika uang pensiun masuk pada 1 Mei 2026 dengan nominal yang sama seperti sebelumnya, maka secara sederhana itu bisa dipahami sebagai pembayaran rutin. Sedangkan kenaikan pensiun harus punya dasar, harus ada keputusan, aturan, atau pengumuman yang bisa dipertanggungjawabkan. Jika belum ada dasar yang jelas, maka kabar kenaikan tidak boleh diperlakukan sebagai fakta final. Boleh dipantau, boleh dibahas, tetapi jangan dijadikan pegangan utama untuk mengambil keputusan keuangan. Ketiga, rapel juga berbeda dari pencairan rutin. Rapel secara umum dipahami sebagai pembayaran selisih yang muncul karena ada penyesuaian yang berlaku dari periode sebelumnya. Misalnya, ini hanya contoh hipotetis, bukan informasi resmi. Jika suatu kebijakan berlaku sejak bulan tertentu tetapi pembayaran baru dilakukan kemudian, maka selisih bulan sebelumnya bisa disebut rapel. Namun rapel hanya masuk akal bila ada dasar kebijakan yang jelas. Jadi kalau ada orang berkata tanggal 1 Mei pasti ada rapel, Bapak Ibu perlu bertanya, dasar resminya apa, siapa yang menyatakan, berlaku untuk siapa, periode mana yang dihitung? Jika semua pertanyaan itu tidak terjawab, maka jangan langsung percaya. Keempat, mengapa banyak pensiunan mudah salah paham? Bukan karena pensiunan tidak mampu memahami, justru karena informasi yang beredar sering dibuat terlalu cepat, terlalu pendek, dan terlalu dramatis.
Judul dibuat kuat, tetapi isi tidak lengkap, potongan video menyebar tanpa konteks. Pesan WhatsApp dikirim dari satu grup ke grup lain tanpa sumber. Akhirnya, orang yang hanya ingin tahu kebenaran malah terjebak dalam banyak versi. Selain itu, kebutuhan hidup membuat kabar pensiun terasa sangat emosional. Ketika seseorang sedang membutuhkan uang untuk obat, makanan, atau tagihan, kabar tentang tambahan pensiun bisa langsung menyentuh harapan. Dalam keadaan seperti itu, manusia memang lebih mudah ingin percaya pada kabar baik. Ini wajar. Tetapi justru karena wajar, kita harus lebih hati-hati. Kelima, apa yang sebaiknya dipahami dari tanggal 1 Mei 2006? Tanggal tersebut dalam judul harus dipahami secara hati-hati. Bisa saja mengarah pada waktu pencairan rutin. Bisa saja mengarah pada waktu munculnya klarifikasi. Bisa juga sekadar menjadi titik perhatian dalam pembahasan. Tanpa sumber resmi yang menjelaskan detailnya, jangan langsung menganggap tanggal itu sebagai tanggal kenaikan atau tanggal pembayaran tambahan. Kalau pada tanggal tersebut pensiun masuk seperti biasa, bersyukurlah. Itu berarti hak bulanan berjalan. Tetapi jika nominal tidak berubah, jangan langsung panik. Jangan langsung merasa ada yang salah. Bisa jadi memang tidak ada penyesuaian baru. Bisa jadi kabar yang beredar sebelumnya hanya salah tafsir. Keenam, bagaimana membedakan informasi resmi dan informasi ramai? Informasi resmi biasanya memiliki sumber yang jelas, kanal yang dapat dicek, dan bahasa yang tidak memaksa. Informasi ramai biasanya beredar cepat, sering memakai kalimat mendesak, dan kadang tidak mencantumkan rujukan yang jelas. Contohnya, pesan yang mengatakan segera klik sebelum hangus atau isi data agar dana cair harus dicurigai. Bapak Ibu bisa memakai 3 pertanyaan sederhana. Siapa yang menyampaikan? Di mana sumber aslinya? Apakah isinya meminta data pribadi atau uang? Jika sumber tidak jelas dan meminta data, itu tanda bahaya. Ketujuh, apa risiko jika salah paham? Risikonya ada beberapa. Pertama, kecewa secara emosional. Orang yang sudah berharap ada kenaikan bisa merasa sedih ketika ternyata hanya pencairan rutin. Kedua, salah mengatur keuangan. Misalnya berutang dulu karena mengira akan ada tambahan. Ketiga, menjadi korban penipuan. Ini yang paling berbahaya. Penipu sering memanfaatkan kabar yang sedang ramai. Mereka tahu pensiunan sedang mencari kepastian. Maka mereka membuat link palsu, nomor layanan palsu, atau akun yang mengaku bisa membantu. Mereka memakai kata-kata yang meyakinkan, verifikasi data, aktivasi pencairan, cek penerima, batas waktu hari ini. Padahal tujuannya bisa saja mengambil data atau uang. Kedelapan, bagaimana jika ada kabar yang mengatasnamakan taspen? Sikap terbaik adalah jangan langsung percaya dan jangan langsung menuduh. Cek dulu. Apakah informasinya berasal dari kanal resmi? Apakah ada sumber yang bisa diverifikasi? Apakah pesan itu meminta data pribadi? Kalau pesan datang dari nomor pribadi, link aneh atau grup yang tidak jelas, jangan terburu-buru mengikuti instruksinya. Ingat, tampilan resmi belum tentu sumber resmi. Logo bisa ditempel, tabel bisa dibuat, tanda tangan bisa dipalsukan. Yang penting adalah sumber asli dan jalur resmi. Kesembilan, apa yang harus dilakukan jika saldo sudah masuk? Jika saldo sudah masuk, cek dengan tenang. Bandingkan dengan bulan sebelumnya untuk pemahaman pribadi. Jika jumlah sama, anggap sebagai pencairan rutin. Jika berbeda, catat dulu, jangan langsung umumkan di media sosial. Cari penjelasan yang valid. Jangan unggah bukti transaksi, karena bisa ada data pribadi. Gunakan uang dengan prioritas. Dahulukan kebutuhan pokok, obat, tagihan, dan kebutuhan rumah. Jika memungkinkan, sisihkan sedikit untuk darurat. Jangan langsung habiskan karena awal bulan terasa longgar. Bulan masih panjang, dan kebutuhan sering datang tanpa mengetuk pintu. Kesepuluh, apa peran keluarga? Keluarga punya peran besar. Anak dan cucu sebaiknya mendampingi orang tua dengan sabar. Jangan mengejek jika orang tua bertanya tentang kabar pensiun. Jangan berkata, itu hoax, jangan percaya terus. Mungkin maksudnya baik, tetapi bisa membuat orang tua merasa kecil hati. Lebih baik katakan, mari kita cek sama-sama. Jangan isi data dulu, Bu. Kalau ada info resmi, nanti kita baca pelan-pelan. Pendampingan seperti ini tidak hanya melindungi data, tetapi juga menjaga perasaan orang tua. Ke-11, bagaimana menjaga harapan tetap sehat? Harapan tidak salah. Bapak Ibu boleh berharap ada kebijakan yang lebih baik. Boleh berharap ada penyesuaian yang membantu biaya hidup. Boleh berharap masa pensiun mendapat perhatian. Tetapi harapan harus ditemani kesabaran dan verifikasi. Jangan biarkan harapan berubah menjadi keputusan terburu-buru. Jangan berutang karena kabar. Jangan membuka link karena panik. Jangan memberikan data karena takut hak hilang.
Hak yang resmi tidak seharusnya bergantung pada tindakan yang mencurigakan. Sekarang mari kita masuk ke bagian cek kenyataan. Bagian ini penting agar Bapak Ibu tidak terbawa arus informasi yang belum jelas. Pertama, judul yang membawa nama Taspen tidak otomatis berarti semua isi kabar di internet benar. Nama lembaga bisa disebut oleh siapa saja dalam judul, artikel, atau pesan. Yang harus dicek adalah apakah informasi tersebut benar-benar berasal dari kanal resmi yang dapat dipercaya. Kedua, kata klarifikasi tidak boleh diartikan sebagai kabar kenaikan. Klarifikasi bisa berarti pelurusan informasi. Bisa juga berarti mengingatkan masyarakat agar tidak salah memahami pencairan rutin. Jadi jangan langsung menyimpulkan bahwa ada tambahan uang hanya karena ada kata klarifikasi. Ketiga, pencairan pada 1 Mei 2026 bila terjadi sebagai pembayaran bulanan harus dipahami sebagai pencairan rutin kecuali ada penjelasan resmi lain. Cair rutin adalah hak bulanan, kenaikan adalah perubahan manfaat, rapel adalah selisih tertentu berdasarkan dasar kebijakan. Ketiganya berbeda. Keempat, jangan percaya angka yang tidak jelas. Kalau ada pesan yang menyebut nominal tambahan, tanyakan apakah itu angka resmi, contoh simulasi, perkiraan, atau hanya asumsi. Jika tidak ada sumber, jangan disebarkan sebagai fakta. Kelima, waspadai link cek penerima. Ini salah satu modus yang paling sering muncul saat isu keuangan ramai. Link palsu bisa meminta NIK, nomor rekening, tanggal lahir, foto KTP, nama ibu kandung, PIN, atau OTP. Jangan isi, jangan kirim. Jangan percaya bahwa hak pensiun akan hangus hanya karena Bapak Ibu tidak mengisi link asing. Keenam, jangan berikan kode OTP kepada siapapun. OTP adalah kunci keamanan. Orang yang meminta OTP dengan alasan verifikasi pensiun, aktivasi pencairan, atau percepatan dana harus dicurigai. Petugas resmi tidak seharusnya meminta kode rahasia seperti itu melalui chat pribadi. Ketujuh, jangan membayar biaya administrasi kepada orang yang mengaku bisa mempercepat pencairan. Jika ada yang meminta transfer ke rekening pribadi, itu tanda bahaya. Pensiunan harus dilindungi dari modus seperti ini. Kedelapan, jangan membuat keputusan keuangan besar berdasarkan kabar yang belum terkonfirmasi. Jangan mengambil pinjaman, jangan membeli barang secara kredit, jangan menjanjikan bantuan kepada orang lain hanya karena mendengar kabar ada tambahan. Tunggu kepastian. Kesembilan, jangan saling menyalahkan. Kalau ada teman sesama pensiunan yang menyebarkan kabar belum jelas, tegur dengan lembut. Katakan, terima kasih infonya, kita cek sumber resmi dulu. Cara yang santun lebih efektif daripada mempermalukan. Kesepuluh, ingat bahwa kabar baik yang benar tidak harus membuat panik. Informasi resmi biasanya dapat dicek, tidak memaksa, dan tidak meminta data rahasia secara sembarangan. Kalau sebuah pesan membuat Bapak Ibu takut, terburu-buru, atau harus segera mengirim data, berhenti dulu. Itu bisa jadi tanda bahaya. Jadi realitasnya begini, jangan salah paham berarti jangan langsung mengubah kabar menjadi kepastian. Jangan mengubah pencairan rutin menjadi isu kenaikan. Jangan mengubah rumor menjadi fakta. Dan jangan mengubah harapan menjadi celah bagi penipu. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bicara lebih dalam. Bukan hanya soal informasi, tetapi soal hati. Di balik setiap uang pensiun yang masuk ada cerita panjang yang tidak bisa dihitung dengan angka. Ada bapak yang dulu berangkat kerja sebelum matahari tinggi. Ada ibu yang menyiapkan keluarga sambil tetap menjalankan tugas. Ada pegawai yang puluhan tahun menghadapi berkas, murid masyarakat, perjalanan jauh, jadwal dinas, dan tanggung jawab yang kadang melelahkan. Ada anggota TNI dan Polri yang pernah menjalankan tugas dengan risiko dan disiplin tinggi. Ada keluarga yang ikut berkorban ketika orang tua mengabdi. Maka ketika masa pensiun tiba, yang diinginkan bukan kemewahan. Banyak pensiunan hanya ingin dihormati, diberi kejelasan, dan tidak dipermainkan oleh informasi yang simpang siur. Mereka ingin tahu dengan jujur, uang ini cair rutin atau ada perubahan? Kabar ini resmi atau belum? Saya harus melakukan apa? Apakah data saya aman? Pertanyaan-pertanyaan itu sederhana, tetapi sangat manusiawi. Di usia tua, rasa aman menjadi kebutuhan utama. Tubuh tidak selalu sekuat dulu. Biaya kesehatan bisa datang tiba-tiba. Harga kebutuhan pokok bisa terasa berat. Anak-anak punya kehidupan sendiri. Cucu-cucu tumbuh dengan kebutuhan yang tidak sedikit. Dalam keadaan seperti itu, uang pensiun menjadi lebih dari sekadar pemasukan. Ia menjadi pegangan batin. Ada martabat dalam kemampuan membayar kebutuhan sendiri. Ada rasa bangga ketika Bapak Ibu masih bisa berkata, tidak apa-apa, masih cukup. Ada kebahagiaan kecil ketika bisa memberi cucu uang jajan, meskipun jumlahnya tidak besar.
Ada ketenangan ketika obat bisa ditebus tanpa menunda. Karena itu, informasi tentang pensiun harus disampaikan dengan penuh tanggung jawab. Jangan menjadikan kecemasan orang tua sebagai permainan. Jangan memakai kata-kata yang terlalu pasti jika sebenarnya belum jelas. Jangan membuat pensiunan membuka link berbahaya hanya karena mereka berharap ada kabar baik. Bapak Ibu berhak berharap. Tetapi Bapak Ibu juga berhak dilindungi dari informasi yang menyesatkan. Berhak mendapat penjelasan yang mudah dipahami. Berhak tidak diburu-buru. Berhak mengatakan, saya ingin cek dulu, tanpa merasa tertinggal. Kalau pada 1 Mei 2026 yang terjadi adalah pencairan rutin, tetap syukuri. Karena hak bulanan yang berjalan adalah sesuatu yang penting. Kalau suatu saat ada kebijakan baru yang resmi dan jelas, semoga itu menjadi kabar baik yang membawa ke lapangan. Tetapi sampai saat itu, jangan biarkan rumor mengambil alih ketenangan Bapak Ibu. Pengabdian Bapak Ibu terlalu berharga untuk diganggu oleh kabar yang tidak jelas. Masa tua seharusnya dijalani dengan kehormatan, bukan dengan rasa takut setiap kali ada pesan masuk. Sekarang, apa langkah praktis yang bisa Bapak Ibu lakukan? Pertama, baca kabar sampai selesai. Jangan hanya membaca judul. Judul sering dibuat pendek dan kuat, tetapi penjelasan sebenarnya ada di isi. Perhatikan apakah kabar itu menyebut sumber resmi atau hanya memakai kata-kata yang membuat penasaran. Kedua, bedakan istilah. Cair berarti uang masuk. Naik berarti jumlah manfaat berubah. Rapel berarti selisih tertentu berdasarkan dasar kebijakan. Klarifikasi berarti pelurusan atau penjelasan. Jangan mencampur semua istilah ini. Ketiga, cek sumber. Kalau kabar membawa nama taspen atau lembaga apapun, pastikan informasinya benar-benar berasal dari kanal resmi atau sumber terpercaya. Jika hanya tangkapan layar dari grup, jangan langsung percaya. Keempat, jangan klik link sembarangan, terutama link yang meminta data pribadi. Jika ragu, jangan buka. Mintalah bantuan keluarga yang dipercaya untuk memeriksa. Kelima, lindungi data pribadi. Jangan membagikan NIK, nomor rekening, foto KTP, PIN, password, atau OTP. Data pribadi adalah kunci keamanan. Sekali jatuh ke pihak yang salah, risikonya bisa panjang. Keenam, jangan transfer uang kepada pihak yang mengaku bisa membantu pencairan. Hak pensiun resmi tidak seharusnya dipercepat oleh orang tidak dikenal dengan biaya pribadi. Ketujuh, cek saldo dengan tenang. Jika uang masuk, catat untuk kebutuhan pribadi. Jika jumlah sama, pahami sebagai pencairan rutin kecuali ada informasi resmi lain. Jika berbeda, cari penjelasan melalui jalur yang benar. Kedelapan, atur uang sejak awal bulan. Buat daftar prioritas, kebutuhan pokok, obat, tagihan, transportasi, dan dana darurat kecil bila memungkinkan. Jangan langsung menghabiskan uang karena merasa awal bulan masih longgar. Kesembilan, ajak keluarga berdiskusi. Anak dan cucu sebaiknya membantu orang tua memeriksa informasi, bukan dengan nada meremehkan tetapi dengan kasih sayang. Keluarga yang sabar bisa menjadi benteng terbaik dari penipuan digital. Kesepuluh, bantu teman sesama pensiunan dengan cara yang baik. Jika ada yang salah paham, luruskan pelan-pelan. Jangan mempermalukan, katakan, kita tunggu info resmi dulu. Kalimat sederhana itu bisa menenangkan banyak orang. Kesebelas, jangan mengambil keputusan keuangan berdasarkan rumor. Jangan berutang, jangan membeli barang kredit, dan jangan menjanjikan uang tambahan sebelum ada kepastian. Di masa pensiun, langkah yang tenang lebih aman daripada keputusan yang terburu-buru. Ke-12, jaga pikiran. Informasi penting, tetapi jangan sampai membuat Bapak Ibu tidak bisa tidur. Kalau kabar belum jelas, letakkan dulu. Tunggu sumber resmi. Hidup Bapak Ibu tidak boleh dikendalikan oleh pesan berantai. Bapak Ibu yang saya muliakan, pembahasan hari ini memberi kita satu pesan utama. Ketika ada kabar taspen klarifikasi 1 Mei 2026, pensiunan jangan salah paham, maka sikap terbaik adalah tenang, membaca dengan lengkap, mengecek sumber, dan tidak langsung menyimpulkan bahwa ada kenaikan, rapel, atau tambahan sebelum ada dasar resmi yang jelas. Jangan salah paham terhadap kata cair. Cair bisa berarti pembayaran rutin. Jangan salah paham terhadap kata klarifikasi. Klarifikasi bisa berarti pelurusan informasi, bukan selalu kabar tambahan uang. Jangan salah paham terhadap tanggal. Tanggal awal bulan bisa berkaitan dengan pembayaran rutin, bukan otomatis kebijakan baru.
Yang paling penting, jangan salah paham terhadap hak Bapak Ibu sendiri. Hak pensiun adalah sesuatu yang harus dijaga dengan informasi yang benar, data yang aman, dan keputusan yang bijak. Jangan biarkan link palsu, pesan berantai, atau orang tidak bertanggung jawab memanfaatkan harapan Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu selalu diberi rezeki yang cukup, kesehatan yang kuat, keluarga yang peduli, dan ketenangan dalam menjalani masa pensiun. Semoga setiap informasi yang menyangkut pensiunan disampaikan dengan jelas, jujur, dan mudah dipahami. Dan semoga setiap hak yang memang menjadi milik pensiunan sampai dengan aman dan tepat. Sebelum video ini ditutup, mari renungkan satu pertanyaan. Ketika kabar yang membawa harapan datang kepada kita, apakah kita akan langsung percaya karena ingin tenang, atau kita akan memilih tenang dulu, mengecek dulu, lalu percaya pada yang benar-benar jelas? Tetap waspada, tetap bersyukur, dan tetap jaga martabat. Karena masa pensiun bukan masa untuk dibingungkan oleh rumor, melainkan masa untuk dihormati dengan kejelasan.